Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 6? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Sebelum kita lanjutkan, yuk disiapkan dulu peralatannya. Silahkan dibuka buku paket ESPS halaman 45, buku LKS halaman 23. Jangan lupa, buku tulis dan alat tulisnya juga disiapkan ya teman-teman. Are you ready? Yes, I'm ready. Teman-teman, masih ingat kan tentang pecahan? Teman-teman sudah mempelajari pecahan di kelas 4 dan kelas 5. Sekarang kita mengulang dan teman-teman silahkan mengingat kembali apa yang sudah Ustazah ajarkan pada kelas 4 dan kelas 5. Bilangan pecahan dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Pada pecahan, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Pecahan dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebut sudah sama, maka operasi penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. Jadi nanti penyebutnya tetap. Langsung ke contoh ya teman-teman. Contoh 1, 3 per 4 tambah 2 per 3 dikurangi 4 per 6. Penyebutnya belum sama sehingga kita samakan dulu. Dari penyebut 4, 3, dan 6 kita bisa mengubah ke 12. Sehingga untuk 3 per 4, karena penyebutnya 4, agar menjadi 12 kita kalikan 3. Sehingga pembilangnya juga dikali 3. Untuk pecahan 2 per 3, karena penyebutnya 3, biar menjadi 12 kita kalikan 4, sehingga pembilangnya juga dikalikan dengan 4. Untuk pecahan 4 per 6, karena penyebutnya 6, agar menjadi 12 kita kalikan 2, sehingga pembilangnya juga kita kalikan 2. Dari situ kita tinggal mengalihkan 3 per 3, 3 kali 3 per 4 kali 3 menjadi 9 per 12. Ditambah 2 kali 4 per 3 kali 4 menjadi 8 per 12. Dikurangi 4 kali 2 per 6 kali 2 menjadi 8 per 12. Dari situ sudah sama ya penyebutnya, sehingga kita tinggal menambah atau mengurangkan pembilangnya. 9 tambah 8 sama dengan 17. 17 dikurangi 8 sama dengan 9. Jadi hasil akhirnya adalah 9 per 12. Fahim tum? Fahimna. Baik, kita lanjutkan ke contoh 2. Contoh 2 bentuknya adalah soal cerita. Andini membeli jeruk 21 per 2 kg. Jeruk tersebut diberikan nenek 3 per 4 kg. Andini membeli lagi 1 per 4 kg. Berapa jeruk Andini sekarang? Nah, dari situ kita tulis dulu kalimat matematikanya, yaitu 21 per 2 dikurangi 1/3 per 4. Dikurangi karena diberikan ya. Kalau diberikan orang lain itu kan punya kita berkurang, sehingga kita kurangi. Kemudian ditambah 1 per 4. Ditambah karena Andini membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti kan jumlah jeruk kita bertambah, begitu. Nah, dari situ karena ada pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa ya teman-teman, menggunakan KBTA. 21 per 2 di KBTA menjadi 5 per 2.
1/3/4 di KBTA menjadi 7/4. Sehingga dari situ, karena masih ada yang belum sama penyebutnya yaitu 5/2, kita ubah dulu. 2 biar menjadi 4 kita kalikan 2, sehingga pembilangnya juga dikali 2. 5 kali 2 per 2 kali 2 menjadi 10/4, dikurangi 7/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama, sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangnya dan menjumlahkan pembilangnya. 10 kurangi 7 adalah 3, ditambah 1 menjadi 4/4. 4/4 kita sederhanakan menjadi 1. Fahimtum? Fahimna. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sekarang kita belajar operasi perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Penyebutnya tidak perlu kita samakan ya. Jadi untuk penyebutnya yang disamakan itu ketika dijumlah dan dikurang, ketika penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian, penyebutnya tidak perlu disamakan. Begitu ya teman-teman. Sedangkan untuk pembagian pecahan dilakukan dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali dan pecahan yang di belakang dibalik. Maksudnya adalah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Begitu. Selanjutnya, pecahan dikalikan sebagaimana perkalian pecahan yang sudah Ustazah jelaskan tadi, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut. Langsung ke contoh ya teman-teman. Ini contoh perkalian terlebih dahulu. 3/4 kali 2/3. Kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 3 kali 2 per 4 kali 3. Hasil akhirnya adalah 6/12. Fahimtum? Fahimna. Selanjutnya untuk pembagian pecahan, di layar sudah ada contoh 3/5 bagi 2/3. Nah, untuk pembagian kita ubah dulu tanda bagi menjadi tanda kali dan pecahan yang di belakang kita balik. 2/3 menjadi 3/2. Setelah itu tinggal kita kalikan. 3 kali 3 per 5 kali 2 sama dengan 9/10. Fahimtum? Fahimna. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung pecahan, di mana semua tanda itu ada dalam satu soal, baik tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk operasi hitung pecahan kurang lebih sama dengan operasi hitung bilangan cacah yang kemarin kita pelajari, yaitu ketika ada operasi hitung yang berada dalam kurung, kita dahulukan. Kemudian perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan, sehingga kita dahulukan yang perkalian dan pembagian. Selanjutnya, perkalian dan pembagian itu sama kuat, sehingga jika berurutan kita kerjakan dari sebelah kiri. Pun juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Keduanya sama kuat, sehingga jika berurutan di dalam satu soal kita kerjakan dari sebelah kiri. Baik, langsung ke contoh. Di layar sudah ada soal 3/4 kali 2/3 tambah 1/3. Nah, ada tanda kali dan tambah. Kita dahulukan yang perkalian. Tinggal kita kalikan. 3 kali 2 per 4 kali 3 menjadi 6/12. Baru ditambahkan 1/3. Untuk penjumlahan harus kita samakan dulu penyebutnya, sehingga 3 kita ubah dulu ke 12 dikalikan dengan 4.
Dari situ 1 kali 4 per 3 kali 4 menjadi 4/12, dan karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 6 tambah 4 adalah 10/12. Fahimtum? Fahimna? Baik, sebagai latihan di rumah, silahkan teman-teman mengerjakan LKS Madali halaman 30 bagian B nomor 4 dan 5 saja yang dikerjakan. Dan untuk tugasnya dikerjakan di buku tulis. Sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah ingin menyampaikan pesan, yaitu menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan dapat. Sehingga teman-teman, untuk hal apapun ya, kita harus bersungguh-sungguh. Terutama dalam belajar, kita harus sungguh-sungguh. Biar apa yang kita cita-citakan di masa depan dapat kita raih. Gitu ya. Baik, cukup sekian dari Ustadzah. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.